Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel The Jackies Fashion. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai beberapa kesalahan pada saat pembuatan pola yang membuat hasil jahitan kita terasa tidak nyaman ketika dipakai. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin sudah ngikutin pola dari awal sampai akhir, tapi ternyata setelah jadi baju yang kita buat terasa tidak nyaman dipakai dan tidak enak dilihat. Nah, berikut ini ada beberapa pembahasan tips dari aku. Jadi nggak ada salahnya teman-teman sebelum menonton klik tanda subscribe dan tanda lonceng supaya mengetahui video terbaru dari channel The Jackies Fashion. Yang pertama adalah kerah Shanghai menganga atau tidak mengikuti bentuk leher. Ini disebabkan oleh pola kerah yang kurang melengkung. Jika pola kerah yang biasa teman-teman buat seperti ini, cukup ditambahkan cubitan atau seperti kupnat ya, pada titik sambungan antara leher depan dengan leher belakang dan titik tengah leher depan. Yang berikutnya adalah bagian kerung lengan terlihat menumpuk. Ini disebabkan oleh bahu yang turun dan lebar muka yang kebesaran. Kalau seperti ini, solusinya kerung lengan harus dibongkar, bahu dinaikkan, dan kerung lengan dibentuk ulang disesuaikan dengan lebar mukanya. Kerung leher yang menganga atau tumpah biasanya terjadi pada kerung leher bulat lebar, kerung leher Sunda, kerung leher kotak, dan Sabrina. Jika teman-teman sudah membuat pola kerung leher bulat atau kotak seperti ini, lalu bagi kerung leher tersebut menjadi 3 titik dan bentuklah garis kupnat seperti ini, yang lebarnya kira-kira setengah sentimeter dan tingginya kurang lebih 4 cm. Baju yang kerung lehernya sudah terlanjur menganga, kita bisa beri variasi lipit pada kerung lehernya. Yang keempat, bagian dada atau punggung sempit seperti terasa tertarik. Penyebabnya yaitu ukuran jarak lebar muka atau lebar punggung itu kurang. Solusinya, buka kerung lengan bagian depan dan belakang, besarkan pada bagian lebar muka atau lebar punggung dengan cara menjahit ulang di atas garis radar atau tanda jahitan. Bagian pinggang baik depan maupun belakang menggembung. Penyebabnya adalah panjang muka atau panjang punggung yang kelebihan. Solusinya yaitu kita bongkar bagian sisi baju, lalu beri tanda ukuran panjang muka atau panjang punggung, lalu sesuaikan ukuran lingkar pinggang, otomatis garis pinggang dinaikkan dari garis sebelumnya. Nah, yang berikutnya ada beberapa kesalahan pada pembuatan pola yang sulit aku jelaskan dengan gambar ya, atau contohnya yaitu pada pembuatan resleting belakang yang menggelembung atau seperti berpunuk. Ya, ini tipsnya dari aku. Jadi pada garis pinggang kepala belakang itu dimasukkan kira-kira setengah atau 1 cm ya. Dan ini khusus untuk orang-orang yang tidak memiliki badan bungkuk ya. Kalau badannya bungkuk atau sudah memang berpunuk, sebaiknya jangan menggunakan tips ini, dibuat lurus aja. Solusi untuk mengatasi resleting yang bergelembung yaitu bongkar resleting, beri tanda titik pada garis pinggang, lalu dimasukkan setengah sampai 1 cm. Bentuk garis dari garis leher menuju titik pinggang yang sudah dimasukkan tadi, lalu pasang kembali resleting. Nah, yang berikutnya adalah mengenai lengan. Ini sering sekali mengalami kesalahan pada di bagian kerung lengan. Yaitu yang pertama, lingkar lengan atas terasa sempit. Ya, terasa sempit seperti ini. Nah, ini diperlukan adanya ukuran lingkar lengan atas. Khususnya untuk orang-orang yang ketika kita lihat dia memiliki lingkar lengan atas yang cukup besar. Ya, ini perlu sekali untuk kita cek ya. Solusinya yaitu lengan dibongkar lalu besarkan jahitan pada bagian sisi lingkar kerung lengan atas. Berikutnya itu mengenai tangan yang terasa tidak enak ketika digerakkan seperti ini ya. Ini seperti ketahan di bagian sini. Itu biasanya akibat dari pola tangan yang bentuk segitiganya terlalu tinggi, membentuk segitiga sama kaki. Sebaiknya ketika kita membuat pola tangan, bentuk segitiganya itu mendekati segitiga sama sisi, kira-kira seperti itu.
Solusinya yaitu bongkar kerung lengan, lalu turunkan tinggi puncak lengan, disesuaikan pula dengan ukuran lingkar lengan atas sampai ukuran lengan dan kerung lengan pas. Ya, ada lagi mengenai tangan yang sulit untuk dinaikkan ke atas atau digerakkan seperti robot ya. Nah, ini disebabkan karena pola tangan di bagian sisi itu terlalu sempit. Makanya diperlukan ukuran lingkar sikut dan ukuran lingkar pergelangan tangan untuk kita bentuk paling nggak lebih dari ukuran tersebut. Solusinya yaitu buka jahitan lengan, lalu besarkan pada bagian sisi lengan dengan menjahitnya di atas tanda rotor atau tanda jahitan. Selanjutnya lagi, seringkali kita membuat pola tangan itu antara pola tangan dan bajunya itu lebih besar pola tangannya atau lebih kecil pola tangannya ya. Ini disebabkan karena ketika kita membuat pola tangan yang kita pakai adalah ukuran aslinya, padahal sebaiknya ketika kita membuat pola tangan disesuaikan dengan ukuran kerung lengan pada polanya. Jadi ketika kita mengukur baju, kita buat pola bajunya, setelah kita buat pola bajunya, nah ukuran kerang lengan yang pada pola baju ini yang kita gunakan untuk membuat pola tangan agar sesuai. Selisih maksimum kalau aku biasanya antara 1 sampai 1,5 cm. Kalau udah lebih dari 2 cm, ini akan aku cocokkan lagi, aku atur lagi pola tangannya untuk disesuaikan dengan pola kerung lengannya. Solusinya, jika kerung lengan pada pola tangan yang kebesaran atau kekecilan, maka pada bagian tangan yang dibesar kecilkan. Namun, jika kampu pada lengan sudah kecil, kita bisa besar kecilkan sedikit bagian sisi bajunya. Yang berikutnya adalah kesalahan pada bawah bagian rok. Ya, kadang kita udah bikin lurus kok ketika dipakai rok ini seperti menaik lebih tinggi di bagian perutnya kayak cingkrang. Nah, ini berlaku biasanya untuk orang-orang yang memiliki dada yang besar atau perut yang besar atau bagian belakang yang cukup besar gitu. Sebaiknya sih ya, setiap kali membuat pola paling nggak kita turunkan lah gitu. Untuk orang yang mungkin tidak terlalu gemuk, aku turunin biasanya antara 1 sentian. Tapi kalau udah besar, kelihatan lah memiliki badan yang cukup besar, aku turunkan kira-kira antara 2-3 cm. Itu untuk mengatasi agar bagian bawah tidak cingkrang, karena ini cukup fatal ya kalau udah seperti itu. Solusinya ya paling disambung, dimodifikasi. Nah, terus yang berikutnya adalah bagian rok gaun dan duyung ya. Sulit sekali dipakai ketika berjalan. Nah, ini kesalahannya ketika kita membuat bagian tersempitnya itu berada pada tinggi lutut. Padahal sebaiknya ketika kita membuat rok duyung, garis tersempitnya itu di atas garis tinggi lutut, sekitar 7-9 cm dinaikkan ya. Jadi jangan di bagian lututnya ya. Seperti itu. Sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus berkembang dan tambah lagi bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum.